Hipertensi atau tekanan darah yang tidak diurus dengan baik itu efeknya silent killer. Yang bunuh itu bukan hipertensinya. Yang bunuh adalah akibat dari hipertensi ini. Apa sih yang diakibatkan tekanan darah tinggi? Pembuluh darah kita tuh luas banget, bos. Ya, nanti saya kasih gambarnya nih, ada di sini. Pembuluh darah kita tuh luas banget. Dari gede namanya aorta sampai kecil-kecil pembuluh darah kapiler. Ya. Bayangin, sampai vena. Nah, sekarang kau bayangin, jika yang di aorta aja tekanannya tinggi banget, apalagi yang di kapiler, rentan pecah nggak? Yang paling kita takutkan dari hipertensi adalah tekanan darah tinggi ini akan membuat pecahnya pembuluh darah kapiler. Kalau pecahnya itu di kayak gini doang, ya mentok, hilang lah, amputasi lah sini. Tapi kalau gimana pecahnya di otak? Akan mengakibatkan sebuah penyakit dinamakan stroke hemorrhagic. Pecahnya pembuluh darah di otak, dan tiba-tiba aja orangnya nggak sadar, pelo, hilang. Dalam waktu kehilangan darah sejam. Hipertensi itu silent killer. Dia tidak menyebabkan death full langsung berat mati, tapi dia selalu mengajak penyakit yang lain. Pertama stroke hemorrhagic. Kita akan bahas di vlog berikutnya. Kedua adalah jantung. Ya, karena apa? Tekanan darah yang terlalu tinggi akan membuat jantung itu menjadi kompensasi. Apa kompensasinya? Jantung bagian bilik kiri. Jadi gini, kalau jantung memompa, otomatis kan tekanan darah di pembuluh darah di aorta harus lebih rendah daripada jantung. Karena kan prinsip dari fisika, darah mengalir dari tekanan yang tinggi ke rendah. Otomatis kalau tekanan di darahnya ada 180, jantungnya harus 200. Otomatis untuk memompa itu, jantung harus membesar. Dan dia kompensasi dengan cara apa? Membesarkan otot jantungnya. Maka pada pasien hipertensi rata-rata jantung bagian kiri yaitu ventricle atau bilik kirinya itu membesar dan geser ke kiri, dinamakan kardiomegali atau gagal jantung bagian kiri atau pergeseran jantung ke arah kiri. Otomatis kalau jantungnya membesar bagian kiri, terjadi apa? EKG-nya akan membesar dan otomatis kerjanya menjadi berat dan rentan cardiac arrest. Nah, otomatis kalau tekanan darah menjadi tinggi, yang akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan ginjalnya juga mengeluarkan renin, mengeluarkan enzim-enzim agar semakin pipisnya dikeluarin. Maka orang yang hipertensi pipisnya sering. Salah satu obat pengurangan tekanan darah furosemid itu juga mengeluarkan darah melalui pipis. Otomatis karena tekanan darah tinggi akan dikeluarkan lewat ginjal, kerja ginjal menjadi berat sehingga kedepannya menjadi CKD atau chronic kidney disease yang berakibat akhirnya kerja ginjal berat dan urin kreatinine nggak bisa disaring. Dan akhirnya juga mengakibatkan tekanan darah pada paru menjadi tinggi, akhirnya menjadi hipertensi pulmonal. Jadi ada juga arteri dari paru, jantung tuh langsung ke paru karena tekanan darah tinggi, jadi tinggi banget, akhirnya paru-paru menjadi udem juga.